Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena seberkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan siapapun. Baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bogor Selatan yang kami hormati, Bapak Inspektorat yang kami hormati, rekan-rekan para kepala OPD atau yang mewakili, rekan-rekan dari Kejaksaan, singkatnya Bapak Ibu yang berkenan hadir di aula kantor Bupati Tangsel dalam rangka sosialisasi atau tindakan hukum terkait dengan peran intelijen dalam pengembangan proyek strategis. Sekedar pengantar Bapak Ibu, Kejaksaan berdasarkan nomor 11 tahun 2023 mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan ada 3, yaitu di bidang pidana, antara lain di bidang pidana. Pertama yang banyak orang mengetahui adalah di bidang pidana, jadi penuntut umum. Kegiatan utamanya sebagai penuntut umum. Selain sebagai penuntut umum, kita juga di bidang pidana juga mempunyai tugas fungsi, ada fungsi penyidikan untuk perkara khusus, untuk melaksanakan atau pelaksanaan pidana bersyarat, melakukan persidangan, dan ada macamnya. Itu di bidang pidana. Di bidang perdata, kami Kejaksaan mempunyai tugas fungsi sebagai pengacara negara. Artinya kami bisa mendampingi Pak Wakil Bupati, teman-teman kepala OPD apabila ada gugatan dari pihak ketiga atau masyarakat. Kita bisa mendampingi dengan surat kuasa khusus, baik sebagai tergugat maupun tergugat di pengadilan, ataupun kita bisa memberikan saran pertimbangan hukum untuk fungsi pengacara negara yang non mitigasi, artinya tidak beracara di persidangan. Kalau di persidangan kita mewakili Pak Wakil Bupati atau instansi pemerintah atau OPD dengan surat kuasa khusus sebagai penggugat atau tergugat, hanya ada 2. Jadi Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati atau teman OPD digugat atau menggugat, kita bisa mewakili Bapak Ibu atau kepala, atau sebagai tergugat, kepala OPD, Bupati, Pak Wakil digugat oleh negara. Nah, selain yang beracara di persidangan, kita juga bisa memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum. Nah, ini yang mungkin nanti terutama di dalam pembangunan proyek strategis. Itu di bidang perdata antara usaha negara, di bidang intelijen yang sekarang kita yang akan kita sampaikan. Jadi mungkin Bapak Ibu karena terlalu sering tidak kesini kali ini, jadi singkat saja. Untuk intelijen pokoknya adalah pengamanan ketertiban umum. Jadi fungsi utamanya adalah supporting untuk penanganan atau tugas fungsi pidana dan perdata. Jadi supporting penanganan perkara selain kita mengamankan kebijakan pemerintah. Jadi terutama adalah untuk terkait dengan pengamanan proyek strategis. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Asirnel. Yang terakhir adalah kesehatan kehakiman. Jadi nanti ke depan setiap provinsi akan ada rumah sakit kejaksaan, rumah sakit biasa yang tugas fungsinya adalah mengobati atau untuk memprioritaskan pengobatan kepada para tersangka, para terdakwa, para terpidana yang sakit. Karena selama ini kita
merujuk kepada RSUD provinsi atau kabupaten. Nanti yang sekarang sudah dibangun adalah Jakarta, Tangerang, Banten, terus Jawa Timur, dan beberapa kabupaten atau provinsi yang lain. Untuk di Manokwari atau di Provinsi Papua Barat, kami sudah berkomunikasi dengan Pak Bupati Manokwari, dan kita akan diberikan lahan mungkin kurang lebih sekitar 5 hektar untuk pembangunan rumah sakit Adiaksa di daerah perkebunan karet kelapa sawit yang sudah tidak diperpanjang lagi, mungkin di daerah situ mungkin nanti. Jadi itu tugas pokok fungsi kejaksaan secara umum. Jadi ada 3, ditambah 1, fungsi pidana, fungsi perdata dan ketatanegaraan, dan fungsi intelijen atau ketua umum, ditambah fungsi kesehatan kehakiman. Nah, terkait dengan peran bidang intelijen, terkait dengan pembentukan strategis, secara singkat mungkin bisa kami gambarkan bahwa program atau kalau dulu Pak Jokowi ada Nawacita, sekarang Pak Prabowo ada 8 Astagita, nama 9 Asta 8 atau salah satu yang menjadi program dalam Astagita ini adalah pembangunan strategis, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, untuk mencegah kebocoran atau tidak paling tidak untuk proyek strategis mulai tidak tetap guna, tetap anggaran, dan tetap sasaran. Jadi untuk mengawal itu, kejaksaan diberi tugas untuk mendampingi atau mengamankan dalam tanda kutip, mengamankan proyek strategis. Mengamankan kalau kejaksaan modelnya tidak angkat senjata atau tidak kayak menjaga di lapangan, tetapi mengamankan dari aspek hukumnya. Artinya dari aspek hukum nanti terkait dengan proyek-proyek strategis nasional itu, kalau dimintakan pengawalan atau didampingi kejaksaan, ya dari aspek hukumnya harus benar, dan ke depan juga proyek bisa berjalan dengan tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu. Nah, itu antara lain. Jadi nanti demikian juga dengan pembangunan atau proyek strategis daerah kabupaten. Misalkan Kabupaten Manokwari Selatan, Pak Bupati dan Wakil Bupati kemarin kampanye punya visi misi, misalnya visi misinya mungkin kami tidak kurang mengikuti. Mungkin salah satunya mungkin ada pembangunan infrastruktur dan sebagainya, ada kesehatan atau pendidikan dan sebagainya. Kami juga siap mendampingi nanti sepanjang Pak Bupati dibuatkan kayak semacam SK Bupati atau perda tersebut SK Bupati terkait dengan proyek strategis kabupaten. Kalau saya teman-teman ini, kami siap mengawal dalam tanda petik, memberikan bantuan hukum, memberikan pendapat hukum, atau mengawal kalau misalkan itu terkait dengan proyek pembangunan, terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan maupun setelah. Nah, itu yang sekedar gambaran. Demikian juga untuk terkait dana desa dan Pak Bupati dan Bapak punya program, misalkan pemberdayaan masyarakat kampung atau desa, di mana di situ ada dana desa dan alokasi dana desa. Itu kami juga punya program jaga desa. Itu sudah melakukan nasional, kemarin di launching oleh Pak Jamintel di Jawa Tengah dengan Pak Gubernur Jawa Tengah terkait dengan jaga desa. Nanti sudah ada aplikasinya, jadi kemudian sudah ada pelatihan, dan semuanya gratis. Artinya tanpa depan, karena memang ini merupakan tugas fungsi kita untuk ikut terlibat di dalam
pengamanan proyek pembangunan. Nah itu yang nanti pada saat sekarang karena memang ini awal bulan, awal tahun dan awal pemerintahan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, jadi sengaja memang kami agendakan ini di awal karena mungkin teman-teman banyak yang nanti barangkali ada pejabat baru atau terutama dengan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati juga kami siap untuk mendampingi atau mengawal apa yang menjadi visi misi Pak Bupati selama periode 5 tahun ke depan dengan apa yang kita punyai tugas dan fungsi kita. Artinya bahwa untuk pengamanan secara hukum kami siap membantu dan semoga nanti ke depannya juga berjalan dengan lancar. Demikian penonton dari kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Jaksa Negeri Manokwari beserta jajarannya semua, para asisten, sekda, staf ahli dan pimpinan perangkat daerah Kabupaten Manokwari Selatan yang saya hormati, dan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Manokwari. Ya, kami pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan menyampaikan aspirasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari beserta jajarannya, ya, hingga kerjasama dalam memberikan pemahaman hukum yang terbaik kepada aparatur, ya, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia tentang peningkatan tugas penerangan dan penyuluhan hukum melalui program pemerintah masyarakat dalam tahap hukum. Dan jaksa masuk sekolah dan jaksa menyapa. Ya, saya pikir terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Jaksa Negeri Manokwari yang telah hadir di Kabupaten Manokwari Selatan. Ya, selama kurang lebih 3 hari yang dimulai dari tanggal 18 ya, sampai tanggal 19 di SMA Negeri 1 Ransiki dengan melakukan sosialisasi hukum terkait dengan program jaksa masuk sekolah dan jaksa menyapa hingga hari ini telah berada bersama dengan menyeluruh jajaran pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dalam memberikan sosialisasi penerangan dan penyuluh hukum. Program ini menjadi sangat penting dalam peningkatan kesadaran hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran baik di lingkungan pemerintah maupun di masyarakat secara luas. Saya berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkala agar pemahaman hukum semakin meningkat, khususnya di kalangan ASN dan pimpinan perangkat daerah. Dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi, saya juga mengajak Kejaksaan Negeri Manokwari untuk terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan serta lebih mengedepankan prinsip-prinsip bersosiatif dalam pembinaan, dalam penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Lebih dari itu, saya juga berharap agar Kejaksaan Negeri Manokwari dapat terus memberikan pendampingan hukum kepada kami pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan
mendampingi ini diharapkan dapat berjalan lebih inisiatif dan lebih konstruktif sehingga dalam masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 kita dapat menyelesaikan potensi permasalahan yang dapat berimplikasi pada penegakan hukum oleh pihak kejaksaan. Dengan adanya pendampingan dan sinergi yang kuat, kita dapat membangun pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan. Baik kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, saya kembali mengingatkan bahwa prinsip kehati-hatian harus menjadi landasan utama dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan negara. Bukan hanya dalam hal pengolahan dan pertanggungjawaban, tetapi harus dimulai sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan. Dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan perundang-undang yang berlaku. Akhir kata, saya berharap agar kegiatan ini dapat diikuti dengan disimak dengan baik sehingga memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Semoga kita harus berkolaborasi dan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih demi sejahtera masyarakat Kabupaten Bogor Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bupati Manokwari Selatan.